Karena saat putus asa tak bisa menemukan kembali video mesum miliknya, Vicky berjalan lunglai menuju rel kereta api yang bahkan sebentar lagi akan segera menabrak tubuhnya. Namun, Vidya berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Kemudian, ia menegaskan kalau tindakan nekat tidaklah akan menyelesaikan masalah. Jika Vicky ingin bertanggung jawab, maka ia harus menebus kembali visi di mereka. Di titik itulah, Vicky berjanji akan mencari jalan keluar itu apapun risikonya. Sementara itu, terungkap fakta mengejutkan. Badas ternyata belum mati. Ia hanya koma. Penyebabnya adalah pemukulan oleh seorang rentenir bernama Bulbul dan dua anak buahnya, Sunil dan Seti. Karena Badas tidak mengembalikan uang pinjaman dan malah hidup berfoya-foya. Saat itu, Bulbul menemukan sebuah CD mencurigakan di tas Badas. Demi menghindari masalah, mereka kabur begitu saja. Di masa kini, Bulbul yang kini bekerja sebagai guru yoga mendapat kabar bahwa Badas masih hidup. Jika Badas sadar dan bicara, mereka semua bisa celaka. Bulbul pun memerintahkan Sunil dan Seti untuk menghabisi Badas selamanya, serta menghubungi orang-orang yang ada di dalam video untuk meminta uang tebusan agar rekaman itu tidak disebarluaskan. Seti menelepon rumah Vicky, namun yang mengangkat justru sang kakek. Tanpa basa-basi, Seti meminta uang tebusan dan mengancam akan menyebarkan video jika permintaannya tidak dipenuhi. Kakek kebingungan, mengira yang dimaksud adalah video insiden aneh yang pernah ia alami sendiri. Karena tidak mendapat respons yang jelas, Seti dan Sunil menelepon lagi. Kali ini yang mengangkat adalah Chanda dan Vidya. Begitu mendengar ancaman itu, keduanya langsung terpukul mentalnya. Malam harinya, Vidya dan Vicky benar-benar kebingungan. Mereka tidak tahu harus mendapatkan uang tebusan sebanyak itu dari mana. Namun mau tak mau, mereka harus berusaha mati-matian agar video tersebut tidak sampai tersebar. Sialnya, sang kakek diam-diam menguping pembicaraan mereka dan justru salah paham. Ia mengira kedua cucunya itu sedang berusaha membantunya mendapatkan kembali video mesum miliknya. Merasa terharu karena dikira diperhatikan, kakek pun bertekad mencari uang sendiri untuk menebus video tersebut. Karena sudah benar-benar kepepet, Vidya akhirnya punya ide nekat, yaitu mencuri uang dari brankas orang tuanya sendiri. Namun, di saat mereka akan melaksanakan aksi mereka, terjadi adegan yang memalukan. Orang tua Vidya justru sedang meributkan urusan ranjang. Hingga pada akhirnya, mereka bisa keluar dari bawah ranjang dan berhasil membuka brankas. Namun apesnya, di dalam tidak ada uang sama sekali, namun hanya ada tembakau rentengan milik ibunya Vidya. Saat mereka makin pusing, kakek tiba-tiba datang dan menyerahkan uang 40 juta. Ia dengan penuh semangat menyuruh mereka segera menebus VCD itu. Vicky dan Vidya pun salah paham, mengira kakek memang perhatian dan rela membantu mereka tanpa tahu kesalahpahaman yang sebenarnya. Sementara itu, Badas yang masih hidup berusaha kabur dari rumah sakit. Namun ia kelimpungan karena polisi dan anak buah Bulbul sudah berjaga. Dalam kepanikan, Badas malah masuk ke kamar mayat dan berpura-pura menjadi jenazah. Apesnya, petugas yang hendak memindahkan mayat justru mabuk, membuat Badas terbentur-bentur hingga pingsan lagi. Di tempat lain, Sukla memohon agar uangnya tidak